Timnas Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika melakoni laga playoff Olimpiade 2024, Kamis 9 Mei 2024. Skuad asuhan Sintayong bertekuk lutut di hadapan Gini dengan skor 1-0. Lantas, benarkah kalau penyebab Indonesia kalah adalah karena wasit yang berat sebelah? Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update informasi-informasi terbaru seputar sepak bola dari Starting 11 Moment. Sukses atau tidaknya sebuah tim memenangkan pertandingan biasanya bermula dari pemilihan line up yang tepat. Ketika melawan Gini, Indonesia agak kurang diuntungkan karena beberapa pemain kunci tidak bisa bermain. Tidak ada Rizky Ridho di jantung pertahanan akibat akumulasi kartu. Justin Hubner juga tidak bisa bermain karena tidak mendapatkan izin dari klubnya. Sintayong yang memilih skema 3-4-3 andalannya. Kiper Hernando Ari diplot sebagai pengawal terakhir garis pertahanan Garuda Muda. Kemudian di sektor backline, Shin menempatkan trio Ferrari, Komang Teguh, dan Nathan Choaon. Ivar Jenner dan Marcelino menempati posisi double pivot di tengah. Di Sagang, Pratama Arhan dan Bagas Kava di sektor sayap. Di sektor serang, Witan diplot sebagai striker dengan di Sagang James Kelly, Royer, dan Rafael Struijk. Komposisi line up Sintayong adalah komposisi yang seimbang, di mana porsi pemain lokal dan abroad memiliki jumlah yang hampir sama. 6 pemain dari line up tersebut adalah pemain-pemain yang merumput di Liga 1 Indonesia. Sementara 5 pemain lain adalah mereka-mereka yang mentas di kompetisi luar negeri. Sebaliknya, Gini menurunkan skuad yang penuh oleh pemain abroad, alias mereka yang bermain di luar negeri. Semua pemain Gini adalah mereka-mereka yang berlaga di kompetisi-kompetisi top Eropa. Meski beberapa pemain tersebut bukan anggota tim senior klub yang mereka bela, setidaknya pengalaman mentas di benua biru membuat mereka punya satu keunggulan dibanding para pemain timnas. Gabah Diawara tampaknya berusaha bermain cepat sejak awal dan rencananya ini terbaca oleh formasi yang ia susun. Somalia Sheila diplot sebagai palang pintu pertahanan terakhir. Lalu ada 4 back di depannya yaitu Soma, So, Diakite, dan Madio Keita. 3 gelandang sejajar di depan, duo Kamara dan Alex Moriba. Sementara sektor serang, Kamara memasang Bah, Conte, dan Kamara untuk menggenapi skema 4-3-3 miliknya. Indonesia mungkin tidak akan menelan kekalahan melawan Gini andaikan wasit tidak berat sebelah pada pertandingan ini. Ya, Francois Leteser yang menjadi pengadil lapangan beberapa kali membuat keputusan-keputusan kontroversial. Bahkan gol dari Gini juga lahir dari salah satu keputusan kontroversial wasit asal Perancis tersebut. Pada menit ke-27, Leteser memberi timnas Gini penalti menyusul pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Alex Moriba. Keputusan ini tentu kontroversial karena berdasarkan tayangan ulang, Moriba dilanggar di luar area penalti, tidak di dalam. Pada akhirnya penalti ini berbuah gol yang dicetak jebolan Akademi Barcelona itu sendiri. Di babak kedua, Francois Leteser kembali membuat sebuah keputusan kontroversial yang lagi-lagi merugikan timnas Indonesia. Alvendra Dewangga dianggap melakukan pelanggaran terhadap Algassi Mebah di kotak penalti. Padahal jika dilihat melalui tayangan ulang, tackle pemain PSIS Semarang itu bersih karena mengenai bola. Sejumlah keputusan kontroversial dari wasit akhirnya memancing reaksi keras dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu marah besar dan melemparkan protes terhadap sang pengadil lapangan. Namun lagi-lagi reaksi wasit kembali merugikan timnas. Shin dianggap melakukan protes berlebihan sehingga diganjar kartu merah dan harus meninggalkan lapangan permainan. Para pemain Indonesia sempat enggan melanjutkan pertandingan karena menilai terlalu banyak keputusan wasit yang merugikan mereka. Tapi pada akhirnya Witan Sulaiman mau menyelesaikan sisa laga. Tidak ada gol yang tercipta sampai sisa waktu habis. Timnas Indonesia harus puas kehilangan tiket menuju Olimpiade Paris 2024.
Kekalahan atas Gini jelas mengecewakan buat semua masyarakat Indonesia. Terlebih kekalahan tersebut adalah buntut dari sejumlah keputusan wasit. Kekecewaan juga dirasakan Sintayong karena gagal membawa anak asuhnya menuju Olimpiade Paris 2024. Sebuah ajang yang sudah tidak diikuti Indonesia sejak 1959. Entah karena kecewa atas sejumlah keputusan wasit atau karena sedih tidak bisa membawa anak asuhnya menuju Olimpiade. Sin disebut menangis pasca pertandingan melawan Gini. Ini diungkapkan oleh salah satu asisten pelatih Sin, Nova Arianto, lewat status WhatsApp. "Jangan menangis coach, kita semua tahu apa yang sudah coach perbuat untuk sepak bola Indonesia," tulis pria kelahiran Semarang 4 November 1978 itu. Permintaan Nova Arianto untuk meminta Sintayong tidak bersedih cukup beralasan. Pertama, memang karena Sin sudah melakukan banyak perubahan terhadap sepak bola Indonesia seperti yang ia tulis dalam status tersebut. Kedua adalah karena Sin harus menatap pertandingan berikutnya yang harus ia hadapi, yakni pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua tahu kalau Sintayong telah mengubah gaya permain timnas Indonesia menjadi lebih cair dan tidak monoton. Perubahan yang ia bawa ke tim membuat permainan Indonesia yang sekarang terlihat jauh lebih modern dan enak ditonton. Pola permainan Sin juga membuat Indonesia makin solid dan rapi baik dalam bertahan maupun menyerang. Setelah laga melawan Gini, fokus Sin harus beralih menuju pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga yang akan dimainkan timnas di bulan Juni ini adalah laga yang tidak mudah. Timnas masing-masing akan menghadapi Irak dan Filipina pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kendati mendapat kekalahan, laga melawan Gini tetap memberi kita semua pelajaran berharga. Salah satunya adalah terkait profil wakil Afrika tersebut yang ternyata tidak semengerikan apa yang dipikirkan banyak orang. Gini secara fisik memang unggul, tetapi permainan mereka tidak lebih baik dari negara-negara yang pernah menjadi lawan Indonesia di Piala Asia U23. Kalau berbicara soal fisik, aspek yang terlihat sangat menonjol dari para pemain Gini adalah kecepatan berlari mereka. Terlihat beberapa kali skema serangan balik cepat mampu membuat para pemain timnas kepayahan dalam bertahan. Penalti yang berbuah gol pertama buat Gini juga lahir dari skema demikian. Berhasil merangsek ke pertahanan Indonesia yang kalah dalam kecepatan berlari. Meskipun memiliki kecepatan berlari yang luar biasa, para pemain timnas Gini nyatanya tidak sekuat yang dikira. Buktinya dengan badan yang besar-besar, para pemain Gini ternyata gampang jatuh. Dalam beberapa momen, pemain-pemain Gini yang menang secara postur harus jatuh bangun melawan pemain timnas yang posturnya lebih kecil. Beberapa momen tersebut juga merugikan Indonesia karena terkadang berbuah pelanggaran untuk Witan Sulaiman CS. Terlepas dari seperti apa hasil laga melawan Gini, timnas Indonesia telah melakukan perjuangan yang luar biasa. Sintayong dan para pemainnya layak mendapat apresiasi dari kita sebagai pendukung. Setelah ini, mari kita berharap agar timnas mendapat hasil maksimal pula di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah dia kronologi kekalahan timnas Indonesia atas Gini di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Bagaimana menurut Football Lovers? Coba tulis pesan kesan untuk wasit di kolom komentar ya.